Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Danang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tosa. Bagaimana kabar pada sore hari ini, Pak Danang? Alhamdulillah Pak, baik sekali keadaannya, kabarnya baik-baik sekali. Namun cuacanya kurang mendukung apa ya ini, redup-redup gimana gitu loh Pak Tosa. Gitu. Alhamdulillah, syukurlah sehat selalu dan semangat dalam menjalankan tugas. Oh ya, saya mohon maaf Pak Danang tadi eh, HP saya off ya, habis dicas. Setelah saya Hmm, nyalakan ternyata ada WA dari Pak Danang, bekas panggilan juga. Adakah yang ingin dibicarakan Pak Danang? iya betul Pak Tosa, ada hal yang ingin saya bicarakan gitu Pak. Iya iya Pak. Saya penasaran ini. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan nggih? Bisa ceritakan Pak Danang monggo. Iya gini Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali ya Pak Tosa ya, sudah merespon baik WA dari saya gitu Pak. Gini Pak, saya ingin membicarakan tentang masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini Pak. Iya iya baik Pak. Silahkan utarakan apa yang sedang menjadi ganjalan bagi Pak Danang. Jadi begini Pak Tosa, yang ingin saya utarakan dalam kesempatan ini terkait itu bagaimana saya bisa memanajemen waktu Pak, sebaik pada posisi saya bekerja, ya seorang guru gitu, yang guru di sekolahan, dengan berbagai kegiatan yang sekarang ini Pak, tahu sendirilah, luar biasa banyaknya Pak. Dan waktu untuk keluarga saya Pak di rumah. Jadi saya ingin sekali memanajemen waktu dengan baik sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Jujur Pak, Baik. akhir-akhir ini itu apa ya, apa sedikit banget Pak, sampai keteter waktunya Pak, luar biasa. Baik, 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 baik. Tentang tadi yang sudah diutarakan sama Pak Danang, kira-kira dari skala 1 sampai 10, di mana ini posisi Pak Danang sekarang ini? Dan apa pencapaian yang ingin Pak Danang capai? Oh ya, gini loh Pak Tosa. Jadi saat sekarang ini posisi saya itu di sekolah sedang banyak sekali pekerjaan gitu ya. Selain tugas pokok saya seorang guru untuk mengajar, ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan gitu Pak. Hal yang harus saya kerjakan juga. Misalnya begini, kemarin saja apa itu untuk persiapan akreditasi Pak, yang banyak banget akreditasinya yang harus saya kerjakan. Sedangkan saya juga harus mengajar gitu. Ditambah lagi pada penentunya acara ada lomba-lomba, ada lomba mapsi itu Pak. Waduh, ternyata sangat Pak. Jadi itu kan sulit bagi saya untuk memanajemen waktu Pak. Jadi kita sudah menghabiskan seharian untuk mengajar di kelas. Jadi kapan kita harus melatih anak-anak itu coba? Dan untuk mengerjakan administrasinya juga kapan gitu. Jadi kalau kita sudah pulang ke rumah ya itu ya pekerjaan rumah menanti lagi begitu. Jadi posisi yang sekarang ini saya ada itu di posisi 6 gitu Pak. Karena sering sekali saya terjebak dalam tugas yang mendesak daripada yang penting. Akibatnya pekerjaan yang lebih strategis sering terlupakan gitu Pak. Waduh, jadi Ya seperti betul betul itu. sekali ya Pak Danang utarakan ya Iya. bahwa manajemen waktu memang sulit ya Pak. Saya sendiri Mm-mm. juga sering mengalaminya begitu. Bahkan keluh kesah yang dirasakan hampir sama dengan Pak Danang bahwa manajemen waktu memang merupakan keterampilan penting terutama di lingkungan kerja yang sibuk ya, bahwa Mm-mm. jika ada kemungkinan atau peluang yang Pak Danang ambil untuk menyikapi hambatan dan gangguannya, kira-kira apakah Pak Danang sudah mempunyai solusinya? Gini ya Pak, saya itu mempunyai rencana itu bagaimana saya bisa meningkatkan efektivitas kinerja saya untuk menjalankan rutinitas sehari-hari itu untuk memanajemen waktu gitu Pak. Jadi ketika tadi saya berada pada posisi 6, saya berharap nantinya posisi saya dapat meningkat lah di 9 gitu Pak. Mungkin saya akan membuat daftar tugas dan skala prioritas. Mana pekerjaan yang harus saya dahulukan dan waktu benar-benar mepet gitu Pak.
Di sela-sela setelah melaksanakan tugas mengajar juga dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan yang lainnya seperti persiapan administrasi dan lain-lain. Selain itu juga diperlukan Pak kerjasama atau kolaborasi dengan rekan kerja gitu Pak. Saling berbagi, melengkapi dengan rekan sejawat agar semua pekerjaan dapat terlaksana dengan baik gitu Pak. Iya betul sekali Pak. Pak Danang sudah melangkah dalam arah yang benar ya. Tadi dengan membuat daftar tugas dan apa namanya itu skala prioritas ya. Namun penting juga untuk memahami perbedaan ya antara tugas mendesak dan tugas penting. Di sini Bapak tugas mendesak kan adalah tugas yang perlu diselesaikan segera. Sementara tugas penting berkaitan dengan tujuan jangka panjang begitu. Pastinya di dalam memanage waktu harus punya strategi tersendiri yang memang tidak semulus seperti yang kita bayangkan. Nah, pasti di dalamnya ada banyak hambatan atau gangguan yang menghalangi Pak Danang dalam memanage waktu. Nah, ini kira-kira apakah Pak Danang punya strategi untuk menghalau gangguan yang ada begitu? Cara saya itu untuk menghalau itu Pak, saya itu mengantisipasinya yang pertama Pak. Yang pertama itu saya akan mengendalikan diri saya bahwa semua pasti ada jalan keluar gitu. Yang selanjutnya adalah komunikasi agar semua dapat memahami dan bekerja sama dengan baik. Baik itu di rumah atau di sekolahan gitu Pak. Itu strateginya. Iya, betul. Tentunya ada komunikasi dan komitmen dan juga harus sesuai dengan prioritas yang ada. Penting juga ini untuk menghindari multitasking yang berlebihan ya. Fokus pada satu tugas sekaligus akan meningkatkan produktivitas. Selain itu alokasikan waktu untuk istirahat dan pemulihan. Jika kita itu terus bekerja tanpa jeda, produktivitas justru bisa menurun. Ya. Selanjutnya apa ini komitmen Pak Danang terhadap rencana ini? Saya itu mempunyai komitmen gini Pak. Saya itu bisa membuat list jadwal umpamanya Pak ya, jadwal kegiatan mana yang harus diutamakan, kemudian juga meningkatkan komunikasi dan bekerjasama atau kolaborasi baik itu di rekan kerja, di sekolah ataupun dengan pihak yang terlibat gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak Danang ya. Jadi sekarang sudah dapat solusinya ya. Sudah mendapatkan pencerahan, bukan saling menasehati tapi ini ya Pak ya. Tetapi saling berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama-sama. Dan saya doakan semoga Pak Danang dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar, bisa memanage waktu dengan baik. Begitu. Iya. Ya. Adakah yang bisa dibicarakan lagi? Apakah sudah cukup Pak Danang? Oh gitu ya. Ya paling gini Pak, saya udah merasa lega banget nih Pak, karena ada tempat untuk mencurahkan gitu, untuk mencurahkan ganjalan saya Pak gitu. Terima kasih sekali Pak Tosa atas motivasi yang Pak Tosa berikan ya. Jadi saya itu semakin percaya diri Pak dalam menghadapi situasi atau masalah yang sedang saya alami. Jadi terima kasih, semoga Pak ya. Terima kasih banget. Semoga ini dapat membantu menjadikan pekerjaan lebih teratur dan lancar gitu Pak. Amin. Ya. Cukup nggih Pak Danang nggih. Nggih. Cukup Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.